Di akhir era Majapahit, perang terjadi di mana-mana. Pemberontakan, kudeta, perebutan kekuasaan antar saudara menyebabkan Majapahit mengalami kemunduran yang begitu signifikan. Mayat bergelimpangan, jerit dan hiruk pikuk tangis memenuhi langit. Tanah memerah, orang saling curiga. Wong cilik panik menjadi korban dari nafsu angkara murka. Pada masa goncang itu, banyak penduduk Majapahit yang kemudian pergi mencari kehidupan baru agar bisa mendapatkan kehidupan yang tentram dan damai. Tidak hanya masyarakat biasa, bahkan para pejabat istana juga banyak yang pergi meninggalkan Majapahit karena merasa sudah muak dengan peperangan, muak dengan keadaan ricuh dan tidak tentram. Termasuk dari para punggawa Majapahit ini, ada salah seorang sakti yang kemudian hari dikenal dengan nama Ki Pait, pergi meninggalkan Majapahit bersama dengan beberapa pengikutnya. Mereka mengarungi segara, menantang ombak lautan, menerjang angin yang menghantam raga, dengan satu tekad mencari kehidupan baru yang lebih tenang. Setelah beberapa hari mereka diombang-ambing air segara, akhirnya mereka mendarat di salah satu pantai utara yang kemudian hari dikenal dengan nama Muara Sampang. Ki Pait dan beberapa pengikutnya kemudian bergegas turun dari perahu yang dinaikinya. Dengan sigap para pengikutnya lalu sibuk mengangkut perbekalan dan peralatan dari perahu yang mereka naiki. Sementara Ki Pait sedang mengamati keadaan sekitar Muara Sampang. Matanya menatap ke berbagai penjuru mata angin, menyapu pandangan sambil sesekali menghela nafas panjang. Tiba-tiba pandangan mata Ki Pait tertuju ke arah selatan Muara Sampang. Terlihat rimbunan pohon di sana, sebuah hutan yang kemudian hari dikenal dengan nama Alas Bintara. Setelah para pengikutnya selesai berberes, mereka kemudian berjalan menyusuri pantai menuju hutan Alas Bintara, sambil sesekali memotong pohon yang merintangi jalan. Tak terkecuali, terkadang tubuh mereka dijamah oleh duri-duri tajam pepohonan di sana. Mereka terus masuk ke dalam hutan. Terlihat daun-daun seolah menari di tiup angin yang menyegarkan. Suara kicau burung dan aneka satwa penghuni Alas Bintara juga tak kalah riuh, seolah menyambut penghuni baru di tempat itu. Setelah berjalan kaki beberapa lama, akhirnya Ki Pait memutuskan untuk berhenti. Kemudian Ki Pait memerintahkan para pengikutnya untuk membuat gubuk untuk mereka beristirahat di malam hari. Hari demi hari dilalui. Tempat tersebut akhirnya menjadi seperti sebuah dusun. Tidak hanya Ki Pait dan pengikutnya saja. Ada beberapa keluarga juga yang sekarang menetap dan menjadi penghuni di sana. Mereka merasa di tempat itulah mereka akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman, dipimpin oleh seorang Ki Pait yang mereka kenal sebagai orang yang wijil diksuna.
Kehadiran Ki Pait di alas Bintara yang membangun pedukuhan di sana akhirnya terdengar luas kabarnya sampai ke beberapa pedukuhan di sekitarnya. Tidak terkecuali, kabar tersebut sampai juga di telinga dalam Pakuan Cirebon. Hari itu, bangsal Pakuan Cirebon hening. Terlihat ada dua orang sedang melakukan pembicaraan yang serius. Seorang prajurit telik sandi sedang melaporkan keadaan di alas Bintara kepada Ku Cirebon itu, yaitu Ki Samadullah atau dikenal dengan sebutan Ki Kuwu Sangkan. Di dalam bangsal Pakuan itu, telik sandi tadi melaporkan kepada Ki Kuwu Sangkan bahwa di dalam alas Bintara telah kedatangan seseorang yang dikenal dengan nama Ki Pait yang membangun pedukuhan di sana. Dan menurut beberapa keterangan dari para penduduk yang dia dengar, Ki Pait adalah orang yang terkenal dengan sakti mandraguna Wijil Diksula. Mendengar laporan dari telik sandinya, Ki Kuwu Sangkan hanya terdiam, tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Kemudian Ki Kuwu Sangkan memecahkan keheningan dengan memerintahkan kepada telik sandinya untuk meninggalkan bangsal Pakuan Cirebon. Sementara itu, di bangsal Pakuan, Ki Kuwu kemudian berdiri lalu menatap langit di luar bangsal. Pikirannya menerka-nerka sebenarnya apa tujuan kedatangan Ki Pait di alas Bintara. Apakah hanya sekedar singgah atau ada maksud lain yang membahayakan bagi kekuasaan Pakuan Cirebon? Setelah berpikir beberapa saat lamanya, Ki Kuwu Sangkan akhirnya memutuskan untuk menyelidiki langsung ke alas Bintara agar dia mengetahui apa tujuan dan maksud kedatangan Ki Pait di sana. Tetes embun menyeruak dari balik daun. Sang surya masih malu-malu menampakkan wajahnya. Terdengar suara derap kuda menembus heningnya pagi. Ditilik dari suara derapnya, sepertinya sang pengendara memacunya dengan sangat cepat. Debu jalanan mengepul berkejaran dengan suara derap kuda yang semakin cepat. Setelah berpacu beberapa lama, derap kuda yang dipacu akhirnya berjalan semakin pelan, lalu berhenti dan menambatkan kudanya di sebuah batang pohon randu. Seorang lelaki gagah turun dari kudanya, lalu menerobot masuk ke alas Bintara. Lelaki itu adalah Ki Kuwu Sangkan yang sedang melakukan penyamaran, menembus lebatnya alas Bintara, menuju pedukuhan kecil di dalamnya, seperti yang telah dilaporkan oleh telik sandinya. Sesampainya Ki Pait di tengah alas Bintara, terlihat ada pedukuhan kecil persis di depan matanya. Tapi alangkah terkejutnya ketika dia hendak melangkah maju menuju ke pedukuhan itu. Tiba-tiba, dia dihadang dua orang lelaki yang kekar tubuhnya. Kumisnya melintang, pedang menyimpang di pinggangnya. Ki Kuwu Sangkan berhenti. Dia berpura-pura ketakutan melihat kedua orang di depannya. Walaupun pada hakikatnya, Ki Kuwu Sangkan sudah mempersiapkan berbagai kemungkinan yang akan mengancam dan membahayakan nyawanya.
Tetapi untung saja apa yang ditakutkan oleh Kinagum tidak benar-benar terjadi. Kedua orang lelaki itu hanya bertanya kepadanya siapa dan apa maksud kedatangannya di Pedukuhan Alas Bintara. Ki Kusangkan kemudian menjawab bahwa dia adalah pengembara yang kebetulan sedang lewat di daerah itu. Jika diperkenankan, dia ingin sekali sementara waktu untuk singgah dan bertempat tinggal di situ. Mendengar jawaban dari Kinagum, kedua orang yang mencegatnya itu kemudian saling berpandangan. Sepertinya mereka sedang menyepakati sesuatu. Dan benar saja, tidak seberapa lama mereka kemudian berkata kepada Kinagum bahwa jika dia ingin singgah dan bertempat di daerah itu, dia harus melapor terlebih dahulu kepada pemimpinnya, yaitu Kipai. Setelah menyetujui syarat yang diajukan oleh kedua orang lelaki itu, Kinagum kemudian dibawa ke salah satu rumah yang paling besar di sana, dan di hatinya menduga bahwa rumah itu adalah rumah kediaman Kipai. Matahari mulai merangkak naik. Gemerlap sinarnya terpancar menyebar oleh pantulan daun-daun rindang di tengah alas bintara. Di dalam rumah itu, Ki Kusangkan kemudian dihadapkan kepada Kipai, seorang lelaki yang gagah dan berwibawa. Setelah dipersilahkan duduk, Kipai kemudian bertanya nama dan apa kepentingan masuk ke alas bintara. Ki Kusangkan lalu memperkenalkan diri. Dia mengaku bernama Nagum yang berasal dari Jombang, dan secara kebetulan saja lewat di alas bintara. Nagum atau Ki Kusangkan itu kemudian meminta izin kepada Kipai agar untuk sementara waktu dia diperbolehkan singgah dan menetap di sana. Bahkan jika diperkenankan, Nagum ingin menjadi pengikut Kipai. Kipai berpikir beberapa saat, lalu menyetujui keinginan Nagum dengan syarat Nagum harus bersedia mengurus kuda putih kesayangan Kipai, dan Nagum juga setiap hari harus ikut membantu yang lain mengisi gelombang untuk keperluan air di pedukuhan itu. Nagum menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Kipai, dan sejak saat itu dia resmi diperbolehkan untuk tinggal di sana. Hari demi hari dilalui Nagum tanpa ada halangan apapun. Sampai pada suatu ketika, saat Kipai menerima laporan dari salah seorang pengikutnya bahwa dia telah melihat kejadian aneh yang dilakukan oleh Nagum. Dia melihat bahwa Nagum mengangkut air dari sumberan dengan menggunakan perinjang atau keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Namun anehnya, air di dalam keranjang itu tidak bocor sama sekali. Mendengar laporan dari pengikutnya, bergetar tubuh Kipai. Hatinya mendadak panas, terbakar amarah yang tiba-tiba menyeruak dari dalam hatinya. Kipai merasa telah diperdaya selama ini oleh Nagum, seorang yang mengaku pengembara biasa, ternyata memiliki ilmu jaya kabijayan yang mumpuni. Namun demikian, Kipai tidak langsung percaya dengan laporan yang diterimanya sebelum dia melihat sendiri dengan mata kepalanya. Dan pada saat itu juga, Kipai bergegas pergi menuju arah yang biasa dilewati Nagum untuk mencari air. Dia mengendap-endap dan bersembunyi di pohon besar untuk melihat langsung apakah benar apa yang dikatakan oleh pengikutnya itu. Beberapa saat kemudian, orang yang dinantinya terlihat. Dadanya semakin berdegup kencang
Nafasnya mulai nanjak ke ubun-ubun setelah melihat ternyata apa yang dikatakan oleh pengikutnya adalah sebuah kebenaran. Dengan mata kepalanya sendiri, Ki Pait menyaksikan bahwa Nakum mengangkut air hanya dengan menggunakan keranjang bambu, dan benar bahwa air di dalam keranjang tersebut tidak bocor sama sekali. Melihat kejadian itu, Ki Pait kemudian keluar dari persembunyiannya dan menghadang Nakum yang tanpa sepengetahuannya telah diperhatikan oleh Ki Pait. Nakum terkejut. Belum sempat hilang rasa keterkejutannya, Ki Pait dengan cepat merebut keranjang yang dibawa oleh Nakum. Lalu dengan sekuat-kuatnya keranjang itu ditendang oleh Ki Pait ke arah tenggara. Dan kemudian hari, tempat jatuhnya keranjang itu disebut dengan nama Ki Buyut Keranjang. Tidak hanya sampai di situ, Ki Pait juga kemudian melempar pikulan yang dibawa oleh Nakum yang terbuat dari kayu log itu ke arah barat daya. Nakum hanya terdiam menyaksikan kejadian yang baru saja dialaminya. Dalam diamnya, kemudian terdengar Ki Pait berkata dengan marah mengusirnya dari kedudukan itu. Tanpa sepatah kata pun yang diucapkan oleh Nakum, dia kemudian bergegas pergi ke tempat di mana pikulannya tadi dilemparkan oleh Ki Pait. Setelah berjalan cukup lama, kemudian Ki Nakum sampai di tempat di mana Ki Pait melemparkan pikulannya. Ternyata pikulannya jatuh di daerah rawa-rawa, sehingga pikulannya mengambang di atas air rawa-rawa itu. Diambilnya pikulan dari kayu log itu, lalu ditancapkan ke dasar rawa, dan kemudian berkata, "Benjang, daerah ini bakal dari desa singgaran desa Lombang, blok-blok rawa-rawa." Setelah berkata demikian, kemudian Nakum memasang pagar gaib di 4 penjuru mata angin dengan tujuan untuk menjaga wilayah yang dikatakannya akan menjadi desa itu. Di sebelah barat, Nakum memasang pagar yang diberi nama Si Gunung dengan tujuan agar orang yang hendak berbuat jahat dan ingin masuk ke wilayah itu tidak dapat melihat apa-apa kecuali hamparan gunung yang menjulang. Di sebelah timur, dia memasang pagar yang diberi nama Si Banteng dengan maksud agar orang yang menyerang dari arah itu akan lari terbirit-birit dikejar oleh amukan para banteng. Di sebelah selatan, Ki Nakum memasang pagar yang kemudian disebut dengan nama Kecungkel. Sementara di sebelah utara, Ki Nakum memasang pagar bernama Oyot Mingmang. Dan beberapa waktu kemudian, daerah yang telah ditandai oleh Nakum tersebut benar-benar menjadi sebuah desa yang kemudian dikenal dengan nama Desa Lombang yang berasal dari 2 kata, Lo dan Kambang. Demikian cerita tutur asal-usul nama Desa Lombang. Situasi dan plot dalam cerita ini sengaja kami tambahkan untuk lebih menyenangkan ketika didengarkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe di channel ini. Di edisi selanjutnya, yaitu edisi ketiga Napak Tilas Sejarah Asal-Usul Desa Lombang, akan ditampilkan video penelusuran tim ukur dalam di beberapa tempat berkaitan dengan cerita asal-usul Desa Lombang. Sampai ketemu lagi di edisi ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di channel Anong Anong TV. Salam Maduluran.